Bab 1484. Leluhur ketiga klan Barbarian Fairy. Ini bukan teknik jurus klan iblis yang sederhana, melainkan ilmu sihir klan iblis kelas tertinggi. Dari mana Erikin mempelajari jurus ini? Nico Bai terus berpikir. Di langit yang luas ini, semua reiki yang berkumpul semakin banyak dan kuat. Ini adalah jurus telapak kaisar iblis. Titik bintang yang ada di alis Erikin berkedip, dengan energi abadi mengubah menjadi energi iblis untuk mengeluarkan jurus ini. Jurus telapak kaisar iblis ini yang dikeluarkan ini sudah mencapai titik tertinggi kultivasi. Formasi ilusi ini jika bukan aku yang memulai serangan, tidak akan mudah untuk dipecahkan. Cukup untuk membuat jurus telapak kaisar iblis ini terkumpul menjadi yang paling besar. Akhirnya, jurus telapak kaisar iblis ini pun sebesar seperti gunung, menutupi matahari. Tatapan Erikin pun tajam, sudah saatnya menyerang. Jarinya menunjuk ke arah tempat keberadaan Sonic He. Seketika, suara ledakan terdengar ke seluruh penjuru, telapak raksasa ini pun jatuh dari langit, bagaikan meteor raksasa yang jatuh. Semua tempat yang dilalui, tekanan udara pun menjadi padat, dimensi sunya muncul retakan. Tidak menyangka sebesar ini. Kultivator yang menyaksikan pertandingan, sebagian dari mereka pun berdiri ketika telapak tangan ini mendarat ke bawah. Telapak kaisar iblis ini saat berada di langit, tidak kelihatan jelas, tapi di saat jarak dengan permukaan lantai semakin dekat, bayangan telapak kaisar iblis ini pun menutupi panggung pertandingan. Sebagian besar orang pun merinding, wajah dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Jurus seperti ini, mereka merasa dirinya menyentuh sedikit saja mungkin akan luka parah. Apakah kekuatan fase distraksi bisa mengeluarkan jurus seperti ini? 100 meter, 10 meter. Di saat telapak kaisar iblis ini hanya berjarak 10 meter dari Sonic He baru merasakan hawa yang dingin mendekatinya. Tatapan matanya memancarkan sebuah cahaya, dan tertuju pada salah satu sudut panggung pertandingan. Formasi ilusi pun hancur dalam sekejap, lalu dia mengangkat kepalanya, dan kaget dengan apa yang terjadi. Di saat terkurung di formasi ilusi, juga tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi setelah bebas dari formasi ilusi, melihat benda yang ada di depan mata adalah telapak raksasa yang sedang mendekatinya. Sonic He, tuan muda ketua klan. Para anggota klan Barbarian Fairy pun panik dan berdiri. Krak, krak, krak. Sonic He secara naluri ingin menghindar, tetapi jurus telapak kaisar iblis ini memiliki teknik pengunci lawan. Aura dimensi pun bergoyang, tetapi malah mengurung dia di dalamnya, membuat Sonic He hanya bisa diam berdiri di tempat. Ingin menekan aku? Sini. Setelah Sonic He mengetahui tidak bisa lari dari sini, dia pun mencari ide lain, berteriak kuat, seluruh badannya memancarkan cahaya keemasan. Sepasang tangan dibuka lebar, Sonic He menahan jurus telapak kaisar iblis yang sedang mengarah ke arah dia. Bam! Telapak raksasa ini pun dengan kuat menghantam permukaan lantai, panggung pertandingan yang dibangun oleh keluarga Qin, hanya dalam seketika roboh. Terdengar suara runtuhan yang kuat, permukaan lantai mulai retak, asap pun mulai membubung tinggi ke langit. Reiki yang dipancarkan ini, lebih kuat 1 juta kali lipat dari pertarungan Ginting Qin, dan terus menerobos perisai pelindung yang ada di 4 sisi. Beberapa tetua keluarga Qin yang menjaga formasi, muka pun memerah, lengan mulai gemetar, bahkan ada sebagian orang muntah darah. Serahkan kepada kami. Warren Qin dan beberapa penatua tertinggi keluarga Qin pun terbang menggantikan mereka, baru bisa mengontrol Reiki yang mengguncang dunia ini. Tidak lama kemudian, Reiki yang berantakan di panggung pertandingan akhirnya pelan-pelan menghilang. Di saat kabut asap lenyap, semua orang pun dengan kaget menyadari. Panggung pertandingan yang awalnya dibangun sudah roboh, dan muncul lubang raksasa yang seukuran dengan telapak raksasa ini.
Dan kedalaman lubang raksasa ini mungkin mencapai kedalaman 100 meter. Di lubang yang dalam ini, Reiki pun sangat kacau, terus menerobos dimensi, bahkan tidak ada secercah cahaya pun. Ini juga karena adanya perlindungan dari keluarga Qin. Jika tidak, siapapun tidak bisa menebak kekuatan telapak ini, akan membuat permukaan lantai ini semakin parah. Apakah ini adalah jenius yang diakui oleh leluhur tua keluarga Qin? Sebagian besar kultivator fase distraksi, bahkan fase transendensi tahap awal pun mulai bercucuran keringat. Sebelumnya, mereka melihat kultivasi Erik Qin hanya di fase distraksi tahap ke-6, ada sedikit memandang rendah, menganggap kemampuan Erik Qin tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi setelah melihat telapak raksasa yang menggemparkan dunia ini, pemikiran semua orang pun berubah. Bertukar posisi berpikir, andai saja dirinya berada di posisi Sonic He, di saat telapak tangan ini mendekatinya, mungkin dirinya sudah hancur lebur. Semua orang pun dengan panik melihat ke arah tengah. Setelah Erik Qin mengeluarkan telapak raksasa yang menggemparkan dunia ini, bagaimana dengan keadaan Sonic He sekarang? Berdiri di atas langit, Erik Qin juga memandang ke arah bawah. Jurus telapak tadi, dia sudah menggerakkan seluruh kekuatannya. Karena perbedaan kultivasi mereka berdua sangatlah jauh, dirinya harus berusaha sekuat tenaga menyerang. Di dalam lubang yang mendalam, di titik tengah Reiki yang kacau ini, mendadak muncul sinar cahaya. Semua tatapan mata orang tertuju pada sinar cahaya ini. Dan sinar cahaya ini semakin lama semakin tinggi, berubah menjadi orang klan barbarian raksasa. Sumber energi figuratif Sonic He adalah leluhur ketiga klan barbarian Fairy. Warren Qin melihat kondisi ini, kelopak mata pun berdetak kencang. Kultivator yang sudah mencapai fase transendensi, sumber energi figuratif akan ada berbagai macam, ada yang pedang, ada yang iblis monster, dan lain-lain. Tapi klan barbarian berbeda, karena mendalami pelatihan yang super keras, jadi saat mencapai fase transendensi, sumber energi figuratif mereka adalah leluhur dari klan barbarian. Contohnya seperti Vector Zan, membangunkan sosok bayangan figuratif, seorang kultivator kuno klan barbarian war. Sedangkan klan barbarian Fairy di saat zaman kuno pernah bekerja sama dengan klan dewa, klan yang sangat terkemuka. Sumber energi figuratif yang dikeluarkan adalah 9 leluhur yang paling kuat. Warren Qin pernah bertarung dengan pendekar kuat klan barbarian Fairy, bahkan juga pernah diam-diam masuk ke dalam tanah leluhur klan barbarian Fairy. Dia dengan jelas mengetahui kekuatan 9 leluhur klan barbarian Fairy ini. Semakin mendekati leluhur pertama, ini bertanda orang klan barbarian Fairy ini memiliki bakat yang hebat, kemampuan juga semakin hebat. Ketua klan barbarian Fairy yang sekarang ini, hanya saja leluhur kelima. Sedangkan Sonic He sudah mencapai leluhur ketiga klan barbarian Fairy. Leluhur klan barbarian raksasa ini, rambut panjang, di keningnya memakai sebuah ikat kepala, badan memakai baju terbuat dari kulit, bagaikan Tarzan, tapi kultivasi yang dipancarkan, malah membuat dimensi bergetar. Erik Qin menenangkan hati. Dari aura yang dipancarkan oleh sumber energi figuratif, meskipun Sonic He terluka, tapi tidak parah. Sudah terkena serangan telapak kaisar iblis yang terbentuk dari energi abadi, dan Sonic He ini masih sehat walafiat. Puas. Bahagia sekali. Sonic He pun pelan-pelan terbang keluar dari lubang yang dalam ini, bajunya pun robek, di dadanya pun ada beberapa bekas luka. Meskipun darah mengalir, tetapi luka tidak dalam, berarti tidak termasuk parah. Dan sekarang Sonic He malah tertawa. Dia menggerakkan badannya, sosok bayangan leluhur ketiga pun pelan-pelan masuk ke raganya. Reiki Sonic He saat ini terus meningkat. Erik Qin, sangat berterima kasih dengan kamu, aku sudah beberapa tahun ini, sudah tidak pernah merasakan serangan sekuat ini.
Sonic He tertawa berkata, awalnya, aku berusaha keras melatih dalam beberapa tahun ini, masuk menjalani pelatihan keras di dalam tanah leluhur klan Barbarian Fairy, semua ini demi mempermalukan Yul Xiao. Tapi tidak menyangka kamu bisa memaksa aku mengeluarkan seluruh tenaga aku, mantap, jika demikian, aku akan menggunakan jurus terhebat untuk mengalahkan kamu. Klan Barbarian Fairy sangat suka bertarung. Cara menghormati pendekar kuat adalah mengeluarkan sekuat tenaga untuk bertarung. Ini berarti, mulai dari saat ini, Sonic He akan menganggap Eric Kin sebagai lawan yang pantas. Sonic He, ternyata sebelumnya bertarung dengan aku, hanyalah bermain-main saja. Di tempat kejauhan, Vector Zan merasa penghinaan terbesar. Beberapa hari ini, dirinya juga ada mencari Sonic He berlatih, tapi terus kalah dalam beberapa serangan. Bersambung.